ketemu juga ya udah 2 tahun. 2 tahun hampir 3 Iya tahun nggak ya. sih? Bener ya? Iya. Nggak pernah kan? Dari terakhir Ya, tuh pas pokoknya 2019 lah. Januari terakhir Januari pas di rumahku kayaknya. Oh iya yang pas Pindahan. iya Januari benar. tahun berapa? 2020. Emang iya mbak? Iya, Februari Kamu iya. nggak datang? Datang. Datang makan ya itu. soto. Iya kan Mbak, Emang itu 2020? Enggak ketemu dia, ketemu si Val. Dia udah pergi, aku ketemu si itu loh, siapa Oh. Dwi Listiana itu loh. Iya, Oh, iya, Mbak Novi iya. duluan deh kayaknya. Aku Oh sore, iya iya. aku sore. Berarti oh iya. Iya, itu pas udah hamil itu kan aku berarti kan. ya. Udah mau 2 tahun. Iya. Alhamdulillah, tapi bisa kita komunikasi Akhirnya bisa buka ini ya, buka masker. Iya nih kayaknya lama-lama mulai berasa kayak aduh ya udah deh gitu ya. Memang harus dijalanin aja ya namanya Keadaannya kita udah nggak kayak tahu gini. juga. Dulu nggak pernah bosen sih, tapi lama-lama kayak ya udah deh emang udah Kayak harus. gini loh, kayak kan kita sibuk kerja nih, terus tiba-tiba dikasih waktu liburan itu enak. Enak, iya, Tapi 3 bulan aja, ya kan? Kayak enak gitu Lama-lama liburan. bosen. Lama-lama kok bosen ya gitu loh. ya Iya kan? kayak awal-awal nih suka banget nonton apa drakor gitu ya. Oh. Lama-lama kayak nonton udah kayak apalagi yang bisa Iya, ditonton deh kayak bener. udah bingung gitu, udah apalagi udah bosan gitu kan, udah bosen, udah Iya, nggak ada makanya yang- pas Yon ngajakin ketemuan tuh kayak ya sebenarnya sih cuma buat ngechat gitu ya, cuma sharing-sharing terus udah gitu curhat-curhatan nggak penting gitu kan. Padahal itu aja langsung bikin mood balik. Iya gitu, sih. ya kan? Emang kadang-kadang apa sih ketemu walaupun gak ngobrolin hal yang esensi tuh kayak jadi itu hikmah dari silaturahmi. Iya. Kenapa akhirnya umur dipanjangkan karena mungkin setruman ya. Karena Teman jadi semangat. nggak mumet gitu loh. Iya. Ya, makanya silaturahmi itu jadi panjang umur, banyak rezeki. Karena Iya. ketemu tuh awalnya mumet, di rumah jadi nggak mumet, ya kan? Betul. iya. Apalagi dapat suasana baru ya. Terus kalau yang kerasa juga kan emang pas kayak gini tuh banyak orang-orang yang awal-awalnya ketika pakai Zoom terus Seneng. tuh senang ya kan. Senang tuh maksudnya karena ya enak nih bisa kerjain semua dari rumah gitu kan. Nggak harus keluar gitu, nggak effort energi, nggak Nggak effort biaya ya, gitu transport kan. ya. Tetap sih ada hal-hal yang kayaknya kalau tetap dilakuin terus bisa nih kayaknya nih gitu kan. Oke, misalnya webinar gitu atau misalnya kita mau meeting nih yang dari mana-mana kan cost banget tuh. Iya. Tapi emang sih ada hal-hal yang kayaknya kalau begitu ketemu, Iya, kalau fisik ketemu tuh gitu, beda memang ya. energinya lain Iya. ya kan. Terus ternyata lama-lama nge-zoom tuh juga kayak pusing gitu. Iya, jadi Faro itu tiba-tiba minus coba. Iya. Faro Aku jadi kayaknya kalau misalnya cek iya. Kayaknya nambah iya kayak. deh. Jadi pas ini kan Faro tuh tiba-tiba berarti udah 2 tahun nih. Aku kayaknya nggak bisa lihat pas kan dia PTM tuh ketawanya pas PTM. Oh iya. Ngeliat Karena papan pas tulis nggak terus kelihatan. aku kayaknya harus pakai kacamata mah. Pas dicek bener udah 1,5 coba. Gede langsung. Iya. Maksudnya sebelumnya enggak. Enggak kan Sebelumnya nggak aman-aman minus. aja. Iya. Oh. Sejak pandemi ini banyak anak-anak pakai kacamata katanya gitu. Oh. Sebenarnya sih Karena karena ya intensitas ini kan. intensitas di Iya. depan layar ya. Terus jadinya anak-anak tuh mata lelah semua. Iya. Orang akhirnya kan kadang sambil tiduran, kadang sambil gelap, nggak terlalu gelap, nggak terlalu cahayanya, nggak terlalu bagus gitu kan. Nah cuman kalau emang aku juga ngerasain kayak di sini nih ya Iya. lebar gitu ya. Makanya coba cek deh anak-anak itu. Kayak jalan pagi gitu ya, pagi apa sore ya? Pagi deh. Kok jalan kok ngeblur gitu loh? Ya itu Minus iya. itu Bu. Jalan tuh kayak bukan ngeblurnya nggak bisa lihat sama sekali ya, cuman kayak Tapi emang sebelumnya minus nggak? blur gitu. Sebelumnya ada minus, pasti nambah sih. Oh Nambah iya. berarti. pasti nambah Iya, sih. saya juga ngerasa. Tapi emang aku minus nggak pernah pakai kacamata. sama males. Iya, Ketarik kayak Mbak, agak kayak penat. ketarik gitu loh, pusing gitu. Iya agak penat. Karena kayak kebaca. Kadang kalau dulu kan waktu kan emang ketahuan minusnya pas masih kerja kan. Kalau kita misalnya meeting, aku duduknya paling belakang itu emang nggak kelihatan. Jadi aku biasanya pakai tuh kacamata Itu ngeliat ke depan gitu. Ngeblur nggak itu orang sama mobil tuh? Nggak kelihatan ada orang Oh Kalau iya. gambar sih Emang nggak ada orangnya? masalah. Mbak. di sebelah mana. Itu di depannya. Oh nggak kelihatan.
iya. Saya malah gak tahu kalau itu mobil Mbak. Mobilnya kelihatan, tapi orangnya nggak kelihatan. pas Itu Mbak kayak bilang kabut gitu loh. Mbak bilang mobil baru aku perhatiin, oh iya ada Iya, itu mobil. mobil terus orang berdiri, terus Sama kayak kalau Itu aja Mbak, itu Mbak, tulisan itu nggak kelihatan. oh Sama iya. sekali. oh nggak, aku juga nggak baca itu. Kalau misalnya disuruh baca, Iya, berarti ya Iya. 1,5 lebih lah kalian Lebih. itu. Kalau aku tuh kalau pas lagi Itu jalan minus kalau ya? nggak pakai kayak iya. Kalau 1,5 sama 1,75. Kalau Tapi Mas nggak ada Muji- silindernya. Nggak ada. Aku ada silindernya sebelah. Kalau Mas Muji dia nggak minus tapi plus. Oh. Jadi dia kalau jauh tuh kelihatan kalau nyetir Iya. tuh kelihatan. Tapi Berarti karena faktor usia aja. iya, tapi kalau baca begini nggak bisa. Oh gitu. Iya. Pas pakai kacamata gitu. Iya, jadi dia ininya nih kacamatanya plus. Kalau aku minus, aku suka bilang gini, kalau yang deket aja kagak kelihatan, yang jauh Jauh. kelihatan. Apa hubungannya? Itu kayak peribahasa jadi. Gajah jadi pelupuk mata nggak kelihatan. Tapi emang iya bener sih. Tahu deh anakku gimana tuh. Cuman emang iya sih. Nggak Kemungkinan Kemungkinan besar besar, kalau ini kemungkinan besar kalau sudah berpengaruh. PTM, nanti kan lihat ini nih apa? Ya mana suka mainnya sambil tiduran gitu atau di kamar lagi PTM cahayanya. Saya aja cuman gara-gara baca sambil tiduran minus, apalagi ini Oh, kalau silinder aku tiduran dulu ya. pernah tapi cuma 0,25. Terus minum GT, habis tuh tinggal sisa minusnya. Iya, G3 sih ya, yang bantu Silindernya. banget ya. Berarti anak-anak sekarang ini anak-anak Tapi memang pendidikan kadang COVID kecut sih harus ya. ada G3. Iya, anak-anak kadang nggak mau. Iya, mungkin kalau dikasih es masih lebih enak Iya, gitu. benar. Karena kalau dibiarin gitu di kulkas kan terus sih. Iya, iya. Iya kan? Aku biasanya sih kalau buat kayak Nusa yang masih sekarang kan dia umurnya 4 tahun ya. Dulu nggak berasa. Aku biasanya sih Iya. aku kasih air dikit, Oh, campur air iya. lagi sedikit biar agak encer gitu. Jadi Tambah cepet es ya? gitu minumnya gitu. Leci passion ada sensasi asam-asamnya katanya. Dan kalau dokter Ade nonton ini kalori nih dok. Hari ini kan Sabtu Mbak. Iya, jadi- biasanya Sabtu cheating day gitu, Mbak. Tapi emang sih ya beruntung banget ya ada pas fat loss ya waktu itu. Jadi Oh kita iya. bisa naker sih. Banget. Yang awalnya kita nggak naker. Kalau tahu dari awal tuh yang nggak gede-gede amat. Iya. Minimal nggak sampai 2000 ke atas Mbak. Iya. Kalau Nah, kalau- sebelumnya kan pasti nyampe tuh 2000 ke atas. Iya, lebih malah. Iya. Lebih. Iya. Kalau dulu bisa gini dong. Pagi makan nasi, siang makan nasi, sore makan bakso, mie ayam, Malam makan nasi. Pernah gitu nggak? Iya. Iyalah. Mending paginya nasi biasa, nasi uduk. Iya, Aku tapi gini, sekarang kayak perasaan aku udah lama nggak atur kalori ya, cuma lari gitu kan ya. Tapi nggak sampai melambung kayak dulu gitu loh, nggak sampai ngelos kalorinya. Pas kemarin ke New Skin itu pada banyak yang nggak kenal yo. Oh iya? Iya. Saya juga minus Mbak. Kalau nggak kenal baju Mbak nggak sama Nggak termasuk ketemu. Mbak Era. Oh itu udah Bandung terus juga pakai ya. kacamata. Iya. Iya, lebih parah berarti. Iya. Iya, Mbak. Berarti agak-agak pakai Pak. Tentunya Harusnya pakai, saya kalau rapat pasti pakai Mbak waktu di tempat kerja. Kasih ya Mbak. Mau hitung Terus kalori? kemarin ke ini lagi ke Jakarta lagi kan nemenin Ratna. Itu juga sama si Tika sama Najla itu loh, yang Najla itu konsultan. Oh iya. Katanya, Bu Novi katanya, iya. Hah, kurus sih sekarang? Masa? Aku gitu. Jadi seneng dong. Kalau yang pas expo yang Move to Fit itu si Anis AM ya. Aku kan mau nyela, mau nyela. Anis, dia nggak ini, iya Bu sabar tunggu gitu. Tapi dia nggak ngeliatin ini. Terus dia cuma ngeliat gini lagi. Aduh gimana ya caranya biar dia ngeh aku. Enggak. Iya, terus aku giniin. Anis nggak kenal aku gituin kan. Jadi, hah, Bu Novi, kok
kursi katanya Soalnya Mbak terakhir ketemu after lahiran banget Iya, kan, pas iya, lagi iya, bengkak-bengkak iya, benar sih. Terus dia turun berapa? Turun 12. Dalam hatiku ya Allah, kok seneng banget ya. Pada Saya juga 12. nggak Mbak, kalau nggak memperhatikan baju Mbak, maksudnya kan baju Mbak sama Mbak Era juga lama gitu. Mbak Era baru. Iya, era Karena kelihatan aku kurus sering ya, sih, era ya. Iya. Aku tuh dulu waktu pas lagi yang awal-awal pandemi tuh baju-baju kayak gini tuh nggak muat ininya lengannya. Ini tadinya di mana Mbak? Ini yang di sini dan jarang saya kancing. Terus di sini. Iya, biasanya tuh Emang kalau suka baju lepas. kayak gini nih bahannya emang di lengan. Iya, Masalah aku tuh di lengan. Bahkan yang hitam waktu itu aku sempat pakai baju hitam itu pas apa ya? Oh, nikahan, ada temenku nikahan. Terus pakai baju. Aku pakai baju hitam yang aku bikin di Rihana tuh waktu itu sempet nggak bisa dipakai. Sampai pas mau ngambil rapotnya Kera, pakai itu, masukin tangannya nggak bisa muter tau nggak? Sampai kata Kayak enak Pandu, banget tuh kayak terus gitu. Pandu bilang gini, aduh salah bajunya nih, gitu gimana sih bajunya? Karena emang kata dia tahu, cuma digindir gitu bilangnya, aduh gimana sih nih bajunya nih nggak bisa dimuter. Kalau aku tuh paling males kalau nggak bisa dimasukin di sini loh. Kalau Iya, dia mau jadi begini dia gitu masuk, loh. terusnya dia kayak nggak pas, harusnya dia di sini gitu ya. Kan mau kita putar ya, nggak bisa. Akhirnya nggak jadi dipakai atau enggak. Tapi kemarin udah bisa dipakai. Alhamdulillah. Nah, ini masih tetap gede ya, cuman dibandingin pas awal abis naik banget itu kan emang pas resign terus pandemi yang aku kan kayak rebahar aja gitu ya, sama sekali nggak keluar rumah, nggak kemana nggak Kayak balas dendam ya, ditambah dengan kondisi jadi makin di Iya, rumahnya. kayak makin menikmati aja gitu. Menikmati tidak kemana-mana, tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi terus lama-lama nggak enak kan ya badan ya, berasa ya sakitnya, Iya, sakit kambuh-kambuh semua. lagi gitu loh. Pinggang. Tapi ya. sih udah pada sekarang aku liatin keadaan udah mulai rame sih. Ya kan di luar tuh udah mulai banyak jalan apa sih maksudnya mobil tuh udah rame gitu loh. Karena kalau sudah banyak Ini macet loh tadi. iya, kalau udah banyak kegiatan terus toko-toko udah mulai banyak gitu kan ya, terus ekonomi tumbuh, ini impactnya enak lagi ke bisnis Iya, kita ya. Kadang-kadang sih yang berpengaruhnya ke apa ya? Mempengaruhi semangat ya gitu. Kadang-kadang kita mau nyemangatin orang, kitanya juga lagi kayak perlu Itu tantangan semangat. leader tuh Iya, gitu ya, tantangan leader tuh gitu sampai kan. bingung ini, aduh ini mau gimanain lagi ya, ngumpulin ini dulu, ngumpulin, jadi tapi memang harus nggak kelihatan ya kan. Orang taunya kita kayaknya baik-baik aja Iya, selalu gitu. iya, baik-baik Ya emang aja. sih mau leader atau nggak Ya leader, masa mau pasti diomongin, berusaha kan ya buat terlihat pasti baik intinya aja. kan semua orang tuh pasti punya masalah gitu aja, cuma ada yang selalu ditunjukin, ada yang enggak gitu aja, mana ada Iya. manusia tanpa Terus masalah. ada yang lagi hide sama enggak ya. Iya. Kemarin double itu. Udah semua ini mbak. Udah. Oh minumnya dia? Oh iya, belum. Apa tadi? Coklat ya. Ice coklat kalau nggak salah. Sebentar ya. Ya. Oh iya tinggal Fai ya. Iya itu. Jadi Ini kita nggak dikasih saus ya. coba tanya. Ayo sih udah pedes ya. Tadi aku liatin tuh di Cikampek udah pada mulai ini. Iya orang kemarin, aku kemarin Pak ke rumah Yuk. kamu, ke rumah dia kan naik lewatin itu tuh flyover kan. Aku begitu nengok ke bawah langsung otomatis istighfar. Masuk banget. Ini aku kalau makan ini nih suka ininya doang nih, suka Suka ininya. pastry-nya ya. Iya. Suka pastry-nya ini, jadi nggak diaduk-aduk. Oh gitu, aku biasanya Iya. suka celupin, tapi nggak semuanya, kayak sedikit-sedikit. Jadi kalau bubur ayam juga aku nggak suka diaduk. Mas Moji aduk gak? Aduk, aku aduk. Ini tim aduk dan Tina. Kamu udah aduk gak? Aduk saya mah. Aku nggak diaduk, jadi sini ayam, cabe ini, jadi diambil sedikit-sedikit dari samping gitu. Aduh, saya aduk semuanya sampai dia berkawan. Iya itu sih, itu Enak sama banget. kerupuknya. Enak kan? Iya kerupuknya aku lembek-lembekin juga. Kerupuknya harus lembek. Iya terus juga kan kadang teman-teman yang kerja ya, terutama yang kerja itu kan yang sambil bisnis sambil bekerja maksudnya. Nah itu kadang-kadang juga mereka Kalau nge-zoom-nya. teman-teman yang Kan kerja. iya kantor sekarang nih mbak,
kerjanya tuh jadi kayak 24 jam gitu Iya. loh. Jadi kayak anytime Terus masih harus bisa dihubungi. harus ngurusin anaknya yang Zoom Iya. juga. Mereka tuh triple sebenarnya. Iya. Sedangkan kerja di rumah itu sebenarnya kan nggak gampang ya. Kadang anak melihat kita ada di rumah situasi mikirnya kita nggak lingkungan, iya. kerja gitu kan. Kondusivitasnya ya. Apalagi ruangan misalnya tidak ada jeda, tidak ada Iya, ruang nggak ada sendiri. sekat gitu ya, nggak ada ruang off kerja sendiri. Ya sebenarnya orang-orang pekerja bisa sehat mental tuh karena sempat keluar dari kondisi rumah gitu loh. Iya. Karena di rumah kan kadang kita apa adanya ya. Jadi kan memang segala ditempakan macam. begini doang gitu kan. Dan ada perjalanan. Makanya kemarin pas lagi acara di Newskin tuh Happy banget ya. Happy banget. Ada ketemu temen juga kan di WIC Bekasi gitu kan. Hmm. Ketemu orang-orang tuh emang kayak jadi Iya. lupa kalau apa ya, kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Kayak gini loh. Kita nih misalnya di rumah ada anak sakit gitu kan. Kita udah merasa paling sedih, paling ini gitu kan ya. Karena anak yang lain gak sakit ya kan. Jadi kita kayak gimana gitu. Tapi pas kita ke rumah sakit yang lebih parah tuh banyak. Dari situ Iya, kita emang. tuh bisa belajar bersyukur gitu loh. Iya kan? Benar-benar. Kemarin juga pas cerita sama Riza itu ya, kan ngerasanya kita aku Iya. gitu ya paling susah gitu. Maksudnya ketika lagi ada dalam kondisi nggak nyaman ngerasanya kok gue gini banget ya Iya. gitu. Terus ketika misalnya ngobrol sama orang lain, ngobrol sama Faiza lah misalnya, oh ternyata dia juga punya masalah sendiri gitu ya, baik itu tentang urusan pribadinya atau di organisasi gitu, punya gitu. Cuman ya emang kita selama ini ngejaga untuk nggak usah nambah-nambahin gitu kan ya, nggak mau juga cerita susahnya ke Faiza juga ngerasa yang ngapain gue cerita sama Yowan gitu kan. Iya. Tapi emang kadang ternyata ketika cerita susah-susahnya perlu juga, itu jadi kayak bikin orang ngerasa oh oke, bukan cuma aku kok yang Iya, perlu. lagi susah gitu Oh istilahnya. ternyata sama ya yo, sampai tos-tosan ternyata. Jadi sharing itu kan ya itu gunanya sharing kan. Kadang kan kita biar nggak merasa paling susah sendiri gitu loh. Jadi ya itulah kayak tadi aku ceritain, kalau di rumah cuma satu yang sakit kan kesannya kayak menderita gitu kan. Karena ngelihat anak orang lain nggak menderita atau anak kita yang lain nggak menderita gitu kan. Tapi pas ada yang lebih parah di rumah sakit, ya Allah masih bersyukur nih gitu loh, kayak gitu lah. Sama kayak bisnis kita nih misalnya, kok turun ya karena kita ngelihat yang dulu. Iya. Ya nggak? Tapi pas kita ngelihat di TV gitu yang nggak ada income, nggak ada penerbangan sama sekali, yang di ini yang paling kelihatan tuh yang di Mekah itu loh, yang biasanya nggak pernah sepi. Dulu kita kalau lagi ke Mekah kan suka bilang gini, enak ya Apa kalau nih? punya apa nih hotel di sini nih, kok kayak duit tuh ngalir tiap menit. Iya kan? Iya nggak sih? mulai Nggak pernah bisnisnya. kepikiran kan akan begini, tiba-tiba jebret. Jadi aku tuh suka ngomong sama teman gini, itu orang yang kerja di hotel di Mekah itu kemana ya? Apa pulang kampung gitu ya? Iya kan? juga itu loh apa ustadz mau tahu kita Iya. suka dampingin Iya. kalau kita naik haji atau umroh kan Iya iya. ya juga jadinya nggak ada Nggak ada ini ya. penghasilan. Nggak Iya, usah yang benar. jauh-jauh. Guru ngaji yang dia datengin ke rumah itu kan sejak pandemi juga nggak datang jadinya. Sama aku juga kan ada manggil guru tuh sebentar waktu nusa kan ya. Tapi jadi kan baru kepikiran karena kan kayak kita gini kan. terus kita nggak jadi, nggak terusin, off dulu gitu. Dari situ kita jadi belajar, oh oke, kita tuh merasa kurang karena kita ngeliatin income yang dulu gitu Benar. loh. Nah begitu pas liatin, oh iya ya Allah, alhamdulillah masih ada gitu loh, masih ada gitu kan ya. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ya kita masih bagus banget, dianggap Iya. masih bagus lah. Dengan kondisi di rumah nggak terlalu banyak yang dikerjain banget gitu loh ya. Karena aku suka bilang kan sama suamiku kayak misalnya, aduh aku khawatir untuk kedepannya ya gitu, maksudnya bukan sekarangnya gitu. Enggak ah, kita baik-baik aja tuh. Aku ngerasa kamu kan kita baik-baik aja, sangat baik-baik aja kata dia gitu ya. Nah kan menurutku akhirnya kadang-kadang di situ jadi Ya kan kadang tergantung ini. jadi ngerasanya gini, ih kok kamu nyepelein sih gitu, sedangkan menurut dia bukan Karena kalau nyepelein. cowok itu
dia mikirnya tuh sekarang. Iya. Kalau cewek kan overthinking. Iya. Mikirnya, ntar gimana gitu gak sih? Enggak ya, makanya gua Mas doang Muji ya. tuh suka bilang gini, Apa coba Mbak suka gitu istighfar. juga? Iya. Sama Itu karakter juga, hanya Bu. masalah ini aja, pikiran kamu aja. Coba kamu kalau gelisah istighfar, kata Mas Muji gitu. Kalau gelisah ngaji. Iya juga ya dalam kalau makanya aku liatin kok dia kayak tenang-tenang kan. Secara logika kan mikirin misalnya Keluarga. mikirin pendidikan anak kan nggak mungkin cuma aku doang yang mikirin, suami Iya. istri pasti mikirin gitu loh. Cuma kenapa dia tenang-tenang, kenapa kita aja yang ini gitu loh. Ya karena itu kita overthinking gitu, semuanya dipikirin sampai anak mau nikah ya kan, sampai urusan iya sampai aku urusan udah sampai mikir kayak Iya. aduh umurku apakah akan sampai Iya. dia menikah gitu loh, dari dia lahir gitu, gila banget ya kalau dipikir-pikir ya. Apalagi nih, pas- Astagfirullahaladzim, ya Allah. iya semuanya Udah dipikirin diin. Pak. Dia Nih, usia berapa pas sih udah denger meninggal? kayak gini nih, kan sedih banget ya. Iya. Sainganmu sekarang adalah umur orang tuamu karena dia anak terakhir kan. Jadi ini kita tuh ya sampai nggak ya, karena kan umur Mas Muji sekarang 48, terus Najla masih 1,5 tahun, kalau Najla 20 berarti Mas Muji udah mau 70 gitu loh aku mikirnya. Iya. Terus apalagi banyak orang yang meninggal masih muda. Oh tadi tuh ada modus begini sekarang, jadi kalau kita lagi jalan nih, terus dia tiba-tiba ngomong gini, jamret itu HP-ku gitu loh. Suka begitu sekarang, makanya terus tadi di mana tuh ya, di Facebook gini, sabar coba yang pegang HP dia, enak aja lo, ini HP-ku kok, mana buktinya, kata dia gitu. Pas kalau udah pas mau dilerai barulah yang ini nih, ya aku minta maaf ya, aku pikir tadi itu kamu yang jambret, soalnya cepet banget orangnya pergi gitu. Bayang nggak kalau misalnya nih posisiku, jambret, kasih misalnya, aku bayang nggak kayak gitu loh. Jadi untung yang nengahin tuh berpikir Inilah ini apa nggak panik gitu kan ya. Udah sabar sebentar bapak sebentar gitu, coba bapak tunjukin kalau ini memang HP bapak. Oh iya. Jadi gini, kebayang nggak kalau yang ini langsung digebukin? Iya. Kayak kita tuh apalagi baca berita-berita zaman sekarang ya. Ini aja langsung mikir kayak anak gua aku sekolahnya di mana ya. Gitu. Maksudnya kayak baca berita-berita tuh kadang-kadang kayak jadi khawatir, walaupun ya kita selalu percaya ya pasti ada yang melindungin gitu ya. Cuman ya jujur aja sebagai manusia adalah muncul dulu gitu rasa khawatirnya tuh. Ya karena ibu-ibu Datang itu semuanya dulu dipikirin, gitu. yo. Oh ya Allah. Kadang aku pengennya yang nggak mau di- usah. Apa yang mau Capek dimakan? soalnya. Capek mikirin ya, tapi nggak bisa ya. Ya bisa lah, mungkin butuh waktu lah ya. Cuma pada umumnya memang begitu. Ya sampai kemarin tuh dia yang kelihatannya capek banget ya. Tapi besok paginya dia udah kayak sambil bersihin akuarium, sambil bersenandung terus begini. Iya. Kamu baik-baik aja? Baik-baik aja? Kenapa? Gitu. Kayak malamnya aku capek banget ya, aku stres banget ya, aku ini terus dia tidur terus udah. Iya, kalau cowok tuh memang begitu. Aku malam begitu, besok pagi masih kayak begitu malam tidur berhari-hari. Nah dari situ intinya kita tuh bersyukur gitu loh, ya kan? Emang harus banyak-banyak mensyukuri yang ada dibandingkan Iya. Memikirkan mengkhawatirkan yang yang tidak tidak ada gitu atau ya. yang belum terjadi.
Walaupun ini diomongin sekarang, bisa begitu kejadian lupa lagi ya. Pastilah, manusia terguncang tuh wajar. Ya karena kita ekspektasinya ketinggian dan kita pernah tinggi gitu loh, jadi nggak ikhlas jatuh gitu loh. Ya, kayak Padahal kan turun naik itu biasa sebenarnya. Iya. Coba kalau di atas panggung turun naik itu biasa. Iya. Nggak mungkin di atas terus kan? Lupa Masalahnya ya. kondisi sekarang tuh nggak masuk dalam ekspektasi manusia. Iya. Di dunia manapun nggak ya ada. memang nggak tidak ada yang diperkirakan ekspektasi ya. seperti ini, karena kan sekarang dia canggih ya, penyakit apa yang nggak bisa disembuhin kan, begitu berpemikiran semua orang. Ternyata kan masih ada yang namanya kayak zaman dulu yang kolera apa segala macam tapi namanya COVID gitu kan. Ya Iya. satu tahun awal-awalnya kita pikir nanti ini Karena akan memang segera pandemi berlalu itu gitu ya. pasti minimal tuh 3 tahun. Iya sih. Kayak flu burung, Iya. ya kan. Dulu 3 pertama tahun. kali itu muncul di tahun 2019, belum nyampe Indonesia, kita pikir ya cuma kayak flu burung yang akan begitu aja gitu loh, maksudnya bukan begitu aja ya, maksudnya kayak nggak masih nggak jauh, se-happening masih jauh di ini Wuhan gitu kan. Juli kemarin tuh yang pas tetangga banyak yang meninggal tuh baru. Oh berasa iya, yang banget. pas COVID ini ya, Delta. gelombang 2 ya. Delta. Iya, yang pas gelombang 2 kan. itu emang agak-agak Tapi memang Soalnya orang-orang yang saya kenal juga ada yang Iya. oh, banyak waktu itu tuh yang setiap gelombang buka 2 nih. grup, bangun tidur pagi-pagi, Banyak iya. buka grup isinya ini. Kalau yang gelombang pertama itu kan para dokter. Iya. Ya, para dokter, suster, perawat, pokoknya semua yang medis. Makas. Aku sampai begini, aduh. Untung Mas Jova belum jadi dokter, sampai mikirnya begitu kan. Untung ini kalau keadaan sudah aman baru dia jadi dokter gitu kan, mikirnya begitu. Nah terus pas gelombang kedua, lah sekitar kita sekarang udah bukan dokter lagi, sekitar kita yang meninggal. Hah? Setiap kali buka Facebook tuh, innalillahi Iya. banyak. Maksudnya teman-teman seumuran aku gitu loh Mbak, yang Iya yang pas Delta. suaminya. Nah sekarang tiba-tiba ada Omicron. Jadi kemarin tuh ada kan TE trip tuh awalnya mau dijalanin Mei ini ke London. Terus Mei kemarin, Mei ini tahun depan. iya dua-dua ya. 2022. Nah terus ternyata jadi 2 kali London, Pai. Oh. Kayak Moskow dibikin 2 kali, ya kan, 2021 sama 2022 karena 2021-nya nggak berangkat gitu loh. Nah terus pas disuruh ternyata Omicron lagi gencar di Inggris kan, Prancis aja membatasi yang mau ke Inggris, masa kita mau datengin lokasi, ya kan? Terus ada survei mau pergi nggak, kata ya udah nggak usah pergi aja. Nah iyalah. Paling 2023 baru bisa Iya. pergi. 3 tahun. Tapi rezeki juga ya Mbak, jadi najlannya nggak ditinggal-tinggal. Iya, aku tuh kayak ya dari situ tuh aku jadi mikir Emang harus sering nyari apa sih? Iya, ini jadi aku untungnya nih mikirnya apa sih gini loh. Kemarin untungnya kamu gitu ya. sama Yo kataku, Yo, lu banyak banget akhirnya jawaban. Jadi ini masalah. Siapa tahu begini kali ya, Fai. Oh, karena ini kali ya, Fai. Oh, maksud masalah ini karena ini ya, Fai. Kata, wah lu banyak banget jawaban. Iya, aku tuh mikirnya gini. Wah, untung banget ya pas aku lagi hamil. Aku fokus ke sini aja ke program. Akhirnya jadi gitu kan ya. Jadi memang di balik sesuatu masalah yang kita ini pasti ada kegembiraan, dan itu yang skenario Allah tuh yang ini gitu loh. Iya. Ya kan? Nah sama nih kayak gini. Yang kedua begitu nggak jadi trip, kita tuh kayak gimana, buat semangat tuh gimana gitu kan ya. Pas dipikir lagi, iya ya tapi untung juga sih, aku kebayang tuh ribetnya kalau bawa Najla atau ninggalin Najla. Aduh. Terus kata Mas Muji, untung ya kalau ditunda sampai 2023, Najla itu udah gede, enak katanya gitu. Iya kan? Dari situ Iya. Alhamdulillah, cuma aku jadi alhamdulillah ada begini. Iya, maksudnya kayak emang harus dicari ya, kalau nggak, kalau fokusnya sama hal yang Masalah. lagi ngeganggunya aja, Karena ya kan- bakal drop terus ya. Segala sesuatu kan ada hikmah. Nah, kadang kan kita belum nemu hikmahnya aja gitu. Pas sudah tahu hikmahnya, oh ini maksud Allah, oh ini maksudnya, membuat kita jadi lebih baik, membuat kita jadi lebih dapat yang lebih baik bahkan gitu daripada sebelumnya.
gitu. Lo pernah ngalamin yang lebih buruk, lo pernah dihianati orang lebih buruk gitu, lo pernah disakitin orang lebih buruk, dan lo berhasil melewatinya saat itu. Dan kalau diinget-inget emang kadang gimana ya caranya waktu itu ngelewatinnya, nggak gitu inget tapi ya bisa dilewatin gitu. Yang ini juga insya Allah pasti bisa gitu. Masih peduli tentang orang bakal mikir apa ya kalau gue kayak gini gitu kan. Gue mikirnya gimana caranya ya supaya semua orang senang, tidak tersakiti, bahagia karena aku. Padahal kan kita nggak bisa yang ngelakuin itu kan. Ada aja lah orang yang mungkin nggak cocok ya sama kita, nggak suka sama kita gitu. Meskipun menurut kita itu baik gitu kan. Aku bilang gini ya sama suamiku, aku tuh padahal merasa dia tuh teman baik, sahabat. Aku nggak hanya nganggep dia sekedar aja gitu. Terus kata suamiku gini, tapi dia merasa hal yang sama nggak? Iya, itulah. Jangan-jangan enggak, buat dia ya kamu hanya sekedar orang yang lewat aja di hidupnya dia. Terus aku diem, iya juga ya gitu. Karena kan jangankan teman, suami istri kan juga kan sering kan kita, kamu sayang nggak sih sama aku? Padahal jawabannya udah jelas, iya, tapi diulang-ulang mulu nanya. Kamu sayang nggak sih sama aku? Nanya pas lagi berantem. Kalau dijawab jujur mungkin jawabannya enggak. Pertanyaan ya. yang suami suka bikin pusing gitu. Tapi di seluruh dunia kita gitu harus ya, dan kita tuh nuntut dia bilang iya sayang gitu. Sementara kalau dia yang nanya, kamu sayang nggak sih sebenarnya ke aku? Enggak, biasa aja. Berarti wanita tuh maunya telinganya itu selalu enak, Mbak. Yang kemarin itu yang minta kerok, orang aku masih mau ke Jakarta itu loh, dia minta kerok. Coba aku udah pakai baju bagus gitu minta kerok, jadi aku tuh nggak buka baju ya, duduk aja gitu kerokin. Terus kan aku paling seneng kalau ngerok terus merah. Iya. Aku tambah digini. Terus kata dia, aduh kok sakit ya, kamu sayang nggak sih ke aku? Iya sayang, makanya dikerokin. Aku semalam, Mbak, Mas, kepalaku pusing, langsung tuh dia pijetin. Dia ngomong, Dek, aku tuh kayak gini maunya. Apa? Dek, saya pusing. Itu minum obatnya, Mas. Dek, pegel, minum life pack-nya. Aku tuh maunya pijet-pijet, Dek. Oh, ya bilang, Mas. Dek, pijet dong, pusing. Kan saya juga gitu, Mas, pusing. Iya. Ada yang saya omongin, Mas. Iya kan, karena mau cewek nih mau semaunya aja ya, kalau dipikir-pikir ya. Kadang kalau dipikir-pikir ya, kasihan juga ya dia ya. Kita maunya dia ngerti terus. Ya kalau lagi gini nih lagi baik gitu ya. Tapi ya kalau lagi kesel ya kesel juga. Tetep aja mikirnya, kok dia nggak ngerti gitu-gitu. Iya. Ya hidup ya. Nah, perbincangan kayak gini nih, kita awalnya tadi tuh penat di rumah, penat mau ngapain, ayo nonton inilah, nonton Spiderman. Masih Udah. mending sekarang belum. Masih mending sekarang bisa nonton. Kalau dulu gimana Iya. coba? Pas ketemuan kayak gini tuh jadi berasa Ngeri-ngeri takut, Mbak, kalau keluar merasa rumah. oke, Iya. sedikit sih ya, maksudnya penatnya udah luntur Iya. sedikit gitu kan ya. Mulai apa ya, ketemu orang lain tuh kayak ya udah. Kenapa kita tuh dulu semangat terus? Karena kita Ketemu orang mulu ya, Mbak. ketemu orang tiap hari dan beda orang, beda semangatnya. Jadi kayak Iya. nyetrum. Jadi kita jadi semangat terus gitu loh. Kalau Iya, sekarang kan betul. enggak. Tapi Benar. masih mending sih sekarang udah mulai. Kadang Dan dulu berasa sih. agak lebih sibuk ya, jadinya nggak terlalu banyak pemikiran. Sebenarnya itu Iya, mungkin. Kita iya. nggak sibuk, jadi banyak hal yang bisa, masih banyak waktu untuk apa ya, bengong, untuk mikir. Terus nggak capek badan kan, Iya, jadinya iya. akhirnya begadang, Nggak jadi tidur gitu gitu ya. Iya itu. Karena sibuk, yang ada itu masalah itu ada, cuma ya karena kita nggak pikirin gitu Ya, loh. karena sibuk, Mbak. Iya. Kalau sekarang kan nggak kayak nggak ada kerjaan, jadi ada masalah sedikit pikirin Iya. gitu loh. Tapi Najla udah pernah belum sih ke Madura, Mbak? Belum. Oh, ini baru pertama ya kalau pergi. Kan ke Madura sejak hamil itu kan, Mbak, Iya, sejak hamil terus pandemi. Iya, pas Lahiran. harusnya harusnya itu 2020 Lebaran pulang nggak pulang. 2 tahun berarti nih.
Mas Mudi yang sempat pulang ya kemarin aku. Iya. Terus ayah tuh udah kapan pulang gitu loh. Kasihan sih. Iya. Udah tua ya, kasihan. Ya jangankan Mbak yang jauh, aku yang deket aja. Ke rumah mertua aku belum, ke rumah papaku juga. Kayak cuman kalau ada special occasion gitu, jadi kayak pernah ada nikahan. Maksudnya nggak yang datang main gitu kan, kalau biasanya kan suka kayak gitu ya. Ini tuh nggak berani. Ikut halakoh yang di Depok itu Mbak, biar bisa nginep ketemu itu soalnya. Soalnya sebelum itu kan sebulan sekali baru pulang, 2 bulan. Apa ya, kayak kok sepi gitu, mau keluar masih takut pandemi gitu kan, nggak keluar pusing. Tapi coba kalau liatin Fau ya, kayak kok kuat ya di situ ya perasaan. Tapi Fau-nya senang-senang aja, itu buktinya videoan mulu. Iya, berasa liburan mulu dia. Kadang pikiran kita Iya. kok kayak sepi banget sih Itu kayak dengan yang lain cerita gimana Kak Fau bisnisnya sejak dia di Lombok. Justru poin dia yang paling banyak daripada yang lain. Saya bilang kok bisa gitu, ya mungkin berkahnya Iya. berkahnya dia kan